Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para buyang, para ustadz, para ustazah, dan yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, kaum adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh majelis taklim, dan yang sama-sama kami banggakan para remaja masjid, dan yang sama-sama kami hormati para ayah ibunda yang sedang berbahagia pada kesempatan kali ini. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan malam ini, waktu ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih undang diri kita dan masih Allah dudukkan kita dalam rangka kita melakukan hubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah hari ini ayah ibunda kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ranting-ranting kita jadikan penanya, daun-daunan kita jadikan kertasnya, dan air lautan kita jadikan tintanya, niscaya tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita selaku hambanya yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak luput pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Berkat jerih payah beliau yang telah bersusah payah memikirkan ini agama, merisaukan ini agama, sehingga dengan fikir beliau, dengan kerisauan beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada beliau untuk mendakwahkan ini agama. Jadi agama telah wujud dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, tetangga kita, di kampung kita, bahkan di seluruh penjuru dunia, berkat perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Maka kita selaku pengikutnya yang mencontoh kepada beliau, marilah kita kirimkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-24 Ramadan. Berarti kita telah melakukan kewajiban kita selaku hambanya selama 23 hari, dan kita telah melakukan ibadah sunnah, yakni solat tarawih dan witir sebanyak 23 malam. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada diri kita, masih Allah selamatkan kita, maka pada malam hari ini tarawih kita dan ibadah sunnah kita yang ke-24 malam, dan esok hari kita akan melakukan ibadah puasa yang ke-24 kali. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini
Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala melihatkan kasih sayangnya Allah kepada kita hambanya, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan 12 bulan dalam tahun ini. Maka 12 bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wewenang kepada kita hambanya. Silakan apapun yang ingin engkau lakukan, silakan kemanapun tujuan yang engkau inginkan. Apapun yang ingin engkau kerjakan, kerjakanlah. Apapun yang ingin engkau lakukan, lakukanlah. Apapun yang ingin engkau sukai, sukailah. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam 12 bulan itu aku memanggil dalam 1 bulan full untuk menghadap kepadaku, memenuhi perintahku, yakni perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah itu? Dan perintah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil bukan kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang miskin, bukan kepada pejabat, bukan kepada petani, bukan kepada orang yang tinggi ataupun rendah, gemuk, kurus, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang mana ayat ini, ayah ibunda, sangat populer di kalangan para ulama, para kiai, para buya, para ustad, dan mungkin kita pun sudah hafal ayat ini. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat jelas ayat ini menegaskan kepada kita dan memanggil kepada kita, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah ibunda, kalau tidak beriman, tidak bertakwa, boleh tidak melakukan ibadah puasa. Lalu buya, ada tak orang-orang yang boleh tidak puasa? Kalaulah Allah berfirman wajib melakukan puasa, ada tak di antara orang-orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya ada. Siapakah mereka yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan? Pertama, anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang belum balik boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Bahkan tidak ada anjuran dan kewajiban untuk anak-anak kecil untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka mari introspeksi diri kita ni anak kecil ataukah sudah balik, ataukah wajib untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sama dengan anak kecil, tidak melakukan kewajiban kita, yakni Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan. Kemudian siapa lagi? Yaitu ibu yang sedang hamil, ataupun ibu yang sedang menyusui, ataupun ibu yang sedang haid. Maka ini kalangan bagi ibunda, datung, itek, entino. Kalau ada yang tiga ini dikaya, maka boleh kaya idak puasa. Kenapa demikian? Karena takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada janin yang sedang dikandungnya, ataupun bayi yang sedang disusuinya, ataupun darah haid tadi. Maka boleh ibu-ibu hamil ini boleh tidak puasa di bulan Ramadan, tapi dengan syarat setelah Ramadan meninggalkan kita, maka kita bayarlah fidyahnya, atau kita mengqada ataupun mengganti puasa berapa lama kita tidak puasa di bulan Ramadan.
Namun kewajiban untuk melakukan ibadah puasa tetap berlaku, tetap wajib kepada kayo meskipun dalam haid, meskipun dalam hamil, rukhsahnya hanya di bulan Ramadan. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi kayo yang wanita, bagi kayo yang perempuan. Kalaulah ada di antara nyantan kita ni, mama aku ni, pak tua aku ni, kando aku ni, kalau dia tidak paso dengan syarat samu dengan kayu betinun, samu dengan kayu datang, perlu diperiksa. Perlu diperiksa. Maka ini berlaku kepada ibu-ibu. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah lansia, yang betul-betul tua. Ibarat kata, jangankan nak paso, tidak dia pasonya lemah. Maka orang tua yang betul-betul tua boleh tidak paso di bulan Ramadan ini, dengan syarat setelah Ramadan meninggalkan kita, maka beliau wajib membayar fidyah. Maka diganti dengan fidyah. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang-orang yang telah hilang ingatan. Dalam arti kata hilang ingatan ni ayah ibunda, nyado lagi di rumah, nyado lagi di rumah, kita suruh dia beli buken, dia beli nasi, nyado lagi nyambung. Berarti orang-orang yang telah hilang ingatan ayah ibunda boleh tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan tidak ada kewajiban kepada orang-orang yang telah hilang ingatan. Maka boleh tidak paso. Tapi kalau ayah ibunda nak tidak paso boleh juga. Jadilah yang keempat, pura-pura hilang ingatan baiklah, maka boleh tidak paso. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang mesti kita gawe, apa yang mesti kita lakukan di 10 terakhir Ramadan ini? Karena tinggal menghitung beberapa hari lagi, kurang lebih 6 hari lagi ya, kita melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunda, kalau datang dunia ini ibarat uhang main bola, ibarat uhang main bola, sebelah lawan sebelah. Kalau kita sulak gedang ini berapa desa kira-kiranya? Ada 5 desa ayah ibunda, ada 5 desa. Maka 5 desa ini kalaulah kita adu untuk menjadi pemain bola, maka menjadi sebelah lawan sebelah. Jadi ada 5 tim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih kemenangan, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih suatu ketujuan, yaitu suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan. Maka diadulah tim tadi, tim main bola 11 lawan 11. Maka mulai permainan, babak pertama lah teluci satu tim, babak kedua lah teluci lagi satu tim, maka sampai perempat final teluci lagi satu tim, semifinal teluci pula satu tim, maka tinggallah 2 tim yang akan bertanding. Tujuannya apa? Untuk meraih suatu kemenangan, untuk meraih suatu kegembiraan. Berapa orangnya? Sebelah lawan sebelah. Yang dikejar berapa? Suah pak. Yang dikejar suah 1 bola. Kenapa tidak 22 bola? Kenapa 1? Inilah yang menunjukkan suatu perjuangan, suatu kegigihan. Entah itu nak kuma-kuma, entah itu nak bertinju, entah itu nak berselantik. Intinya nak merebut 1 bola, memasukkan suatu tujuan ke gawang tadi. Maka begitulah kita di bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita betul-betul istiqamah menjaga mulai dari malam 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan sampai akhir, kita menjadi orang yang bahagia, orang yang menang, orang yang sukses. Maka apa yang harus kita lakukan di 10 terakhir ini? Maka Nabi menganjurkan kepada kita, salah satunya adalah kita senantiasa istiqamah melakukan sedekah.
istiqomah melakukan sedekah. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir ini maupun yang tidak hadir, lah tahu galu kita, lah paham galu kita, lah mengetahui galu kita bahawa bersedekah, berinfak, zakat bukan hanya membersihkan harta kita baik, namun juga menyejukkan jiwa kita, menenteramkan hati kita. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersedekah, berinfak, zakat, baik itu untuk pembangunan masjid kita, untuk kepentingan agama di masyarakat, untuk kepentingan sosial, ataukah kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pemberian kita? Maka Nabi tadi menganjurkan kita untuk senantiasa bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Kata Allah, sesungguhnya bersedekah itu baik bagi kami yang laki-laki maupun bagi kayo yang perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ayah ibunda, kita yang sedang rajin istiqamah bersedekah lebih ditingkatkan lagi untuk istiqamah melakukan sedekah. Oh buya, mana kami nak sedekah minin, lah penghujung 10 hari terakhir lagi, lah banyak niat dengan nampak, lah banyak niat dengan keliling-keliling, kue belum dibeli, baju lah nampak meret, galu-galu lah nampak, mana caranya buya? Jangan kita beranggapan bahawa bersedekah itu hanya dengan harta saja, hanya dengan benda saja. Tidak. Boleh kita bersedekah dengan ilmu kita. Boleh kita bersedekah dengan ilmu yang kita miliki. Kalaulah di antara kita, ayahanda, mama, nyantan, pak tua, paham tentang ilmu, tentang bacaan Al-Quran, paham tentang tajwid, paham tentang bacaan imam, maka mari kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang membutuhkan ilmu tersebut. Bagi kayo yang betina, kalaulah kita pernah belajar tentang fikih wanita, fikih ibadah, cara berwuduk, mari kayo ajarkan kepada saudara kayo, tetangga kayo, keluarga kayo, karib kerabat kayo. Itu pun terhitung sedekah dan terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu dengan ilmu, maka boleh kita bersedekah dengan doa kita. Jadi dengan doa Bapak Ibu terhitung sedekah juga. Cubalah kita kimak minin keluarga kita yang mungkin tidak sedarah, tidak seibu, tidak seayah, tetapi mereka ditindas, yaitu di Palestina. Maka mari kita gunakan tangan kita untuk mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang kita panjatkan itu terhitung sedekah dan terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak mampu dengan doa, boleh kita bersedekah dengan tenaga kita. Jadi dengan tenaga baiklah terhitung sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuknya, dengan sesempurna bentuknya kita. Mata dua, tangan dua, telinga dua, kaki dua. Maka mari kita gunakan sedikit tenaga kita untuk membantu keluarga kita, tetangga kita, karib kerabat kita. Itu pun terhitung ibadah dan terhitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan harta kita tidak mampu infakkan, dengan ilmu pun kita tidak mampu, dengan doa pun kita tidak mampu, dengan tenaga pun kita tidak mampu. Jadi apa yang kita mampu? Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyendak ogo nyuruh kita tidak sedekah Bapak Ibu. Jadi mana kata Nabi? Nabi berpesan melalui hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Nabi mengatakan senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah dan terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan senyum baik Bu, Pak, lah terhitung kita sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, lah terhitung kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di bulan Ramadan ini
kita betul-betul memanfaatkan momennya untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita rawat, kita pupuk sampai Ramadan meninggalkan kita, sampai kita nanti bisa mengamalkan di luar bulan Ramadan, dan kita menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan telah datang kepada kita. Maka mari manfaatkan betul, jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, kita tidak ada bekas di bulan Ramadan ini. Mana tahu kita tidak lagi bersubuk dengan Ramadan yang akan datang. Maka mari manfaatkan betul Ramadan ini, betul-betul bermanfaat bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga untuk jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.